Dan daerah di depan kita seperti dikatakan oleh Sadek tadi itu adalah Bukit Moria. Kedua bukit ini berhadapan dan mereka dipisahkan oleh sebuah lembah. Lembah itu disebut sebagai lembah Kidron atau juga disebut sebagai lembah Yosafat atau juga disebut sebagai lembah penghakiman. Itu pelajaran penting secara geografis dulu. Oke, sudah lengkap ya? Yesus tinggal di balik Bukit Zaitun kalau dia ke Yerusalem, di Betania, di rumah Lazarus. Jadi dapat dipastikan di tempat di mana saudara berdiri pernah dilalui oleh Tuhan Yesus. Amin. Kalau dia mau pergi ke Bait Allah. Bait Allah ada di mana? Di bekas yang warna kuning itu, Dome of the Rock. Jadi jangan salah ya, itu Dome of the Rock, yang ini Al-Aqsa yang Hitam. yang abu-abu. Ya, jangan dibalik. Banyak orang dibalik. Terutama teman-teman kita di Indonesia sengaja dibalik. Hal berikutnya yang kita pelajari, saudara, adalah di kaki Bukit Zaitun itu ada sebuah taman yang disebut dengan Taman Getsemani dan kita nanti akan pergi ke sana. Kemudian sebelum turun ke situ, di tempat yang arah tangan saya, arah orang banyak itu disebut Dominus Flevit. Di situ Yesus menangisi kota Yerusalem dan dia lihat dari situ nanti akan terlihat bait Allah yang megah itu. Karena bait Allah yang megah yang di zaman Tuhan Yesus bukan bait Allah yang dibangun Salomo, tapi diperluas oleh Herodes. Memang Salomonya ada, tapi diperluas lebih megah lagi. Dan Yesus duduk di tempat itu disebut Dominus Flevit karena dia melihat kehancuran Yerusalem dan dia sudah membuatkan itu. Oke? Kemudian tepat di masjid yang berwarna kuning itu, Dome of the Rock, ada sebuah batu di atasnya di tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Itu hal yang kita pelajari di sana. Disitulah pertama kali nama Jehovah Jireh, Allah menyediakan, disebut. Dan kita beruntung, kita akan pergi ke sana dan untuk mendapatkan berkat dari Jehovah Jireh. Kemudian nanti ketika hari pengadilan terakhir, Nabi Zakaria menubuatkan bahwa Mesias akan datang menjejakkan kakinya. Zakaria berkata, di atas Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun akan terbelah, kaki ke kanan dan satu ke kiri. Itu sebabnya orang-orang mau dikubur di Bukit Zaitun. Coba lihat ini kuburan. Kenapa? Karena mereka percaya kalau Mesias datang, mereka adalah orang yang pertama akan dibangkitkan. Itu sebabnya lokasi di mana saudara berada adalah pekuburan termahal di dunia. Baik untuk orang Yahudi, orang Islam, maupun orang Kristen. Dan coba lihat di pojok itu, di situ ada yang disebut, ada gerbang yang tertutup. Itu karena menghadap ke timur disebut sebagai pintu gerbang timur. Dan kalau pada sore hari atau pada siang hari warnanya keemasan, maka itu akhirnya berubah juga dan diberi nama sebagai Golden Gate karena warnanya berwarna keemasan. Pintu itu ditutup, saudara. Kenapa? Dengan sengaja penguasa Yahudi. Dulu pintu itu dibuka sekali setahun untuk perayaan-perayaan tertentu. Tapi penguasa Islam menutupnya dan menyegelnya secara permanen, bahkan menempatkan kuburan di depannya, karena mereka percaya bahwa Yesus yang datang itu nanti adalah orang Yahudi, najis baginya untuk menginjakkan kakinya di kuburan. Padahal barusan kita tadi dari tempat kenaikan, bahwa malaikat berkata, Yesus yang naik dengan cara seperti ini akan turun dengan cara yang sama. Dia tidak jalan kaki. Ya, dia tidak jalan kaki, tapi dengan sendirinya mereka mengakui tentang kedatangannya, sehingga mereka menyegel pintu itu oleh anugerah Tuhan. Bagi Abuna ini anugerah. 3 kali Abuna naik ke atas Golden Gate dan tidak ada polisi yang bisa melihat. Orang bangga menyentuhnya, tapi Abuna bisa naik ke atas puncak itu, tempat polisi itu. Itulah sebabnya gereja Abuna diberi nama Golden Gate. Di situ Abuna mendapat visi dari Tuhan. Turun dari tangga, Tuhan bilang bangun gereja. Berkata tidak Tuhan, no. Enak jadi penginjil, hajar sana hajar sini, pergi. Tidak, bangun gereja. Nah itu sebabnya menjadi Golden Gate. Jadi kita berada di tempat di mana nubuatan kedatangan Mesias. Jangan lupa ya, Zakaria berkata, Nabi Zakaria dalam perjanjian lama, Mesias akan datang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun dan Bukit Zaitun akan terbelah. Dan dia akan mengadili bangsa-bangsa di tempat ini. Itu sebabnya gereja Taman Getsemani diberi nama gereja segala bangsa. Karena persis menghadap di lembah Kidron, yang juga disebut sebagai lembah penghakiman atau lembah bangsa-bangsa. Karena di dalam perjanjian lama seorang nabi menubuatkan bahwa bangsa-bangsa di dunia akan datang memenuhi lembah ini untuk disidang oleh Allah.
disidang oleh Tuhan. Di mana dia berdiri? Di atas bema. Sudah melihat bemanya? Di gereja Abu Serga di Mesir. Ada mimbar, makanya ini juga disebut sebagai lembah bangsa-bangsa. Jadi kita berada di tempat di mana akhir dunia, dan di sini nanti akan terjadi peperangan antara yang baik dan yang jahat. Haleluya. Amin. Saya mau kita mengangkat tangan sebentar. Kita arahkan ke arah kota Yerusalem. Kita berdoa agar Salom Yerusalem. Ada damai atas kota ini. Tuhan memberkati kota Yerusalem. Tuhan memberkati orang Yahudi. Tuhan memberkati orang Arab. Tuhan memberkati orang Kristen. Tuhan memberkati orang Islam. Ada damai atas kota ini. Menjadi tempat kedatangan Tuhan yang kedua, dan semua dipersiapkan di setiap generasi. Dan kami mengarahkan tangan kami ke atas bangunan yang berwarna kuning itu, karena di situ pertama kali Abraham berkata, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Demikian kami melihat hidup kami, kebutuhan kami juga disediakan oleh Allah. Kami materaikan itu sebagai a Jerusalem blessing di tempat ini. Di dalam nama Allah Israel, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke?